Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Darmawan Prastio dan rekan saya Randy Guntoro akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Audit Sektor Publik. Tahap audit operasional. Yang pertama yaitu survei pendahuluan. Melaksanakan survei pendahuluan pada tahap ini dilakukan upaya untuk memahami gambaran umum tentang audit, termasuk mengenai prosedur penyelenggaraan kegiatan operasional audit. Dari tahap ini menghasilkan antara lain berupa kesimpulan mengenai berbagai aspek pengendalian yang perlu mendapat perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Pada tahap berikut ini yaitu evaluasi atas sistem pengendalian. Adapun tujuan dari tahap survei pendahuluan ini adalah untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan mendesain prosedur audit yang efisien. Dari survei pendahuluan ini diharapkan agar auditor yang pertama yaitu dapat mengerti informasi yang berkaitan dengan penugasan audit atau KKA. Yang kedua yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai penugasan. Yang ketiga yaitu fokus dalam menentukan prioritas ketika menyusun program audit atau PKA. Hasil survei pendahuluan meliputi informasi berupa PAO atau Potential Audit Objective yang merupakan perkiraan temuan awal yang disusun secara sederhana berdasarkan pertimbangan dan pemahaman tujuan audit dan informasi lainnya yang dikumpulkan sebelum dilakukan audit lapangan. Selanjutnya yaitu terdapat evaluasi SPM, merupakan suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka penyampaian tujuan organisasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap evaluasi sistem pengendalian manajemen meliputi kegiatan seperti menyusun program kerja audit. Evaluasi sistem pengendalian diarahkan untuk memperoleh identifikasi mengenai aspek-aspek pengendalian internal yang menunjukkan kelemahan yang dapat dijadikan tujuan bagi tahap audit lanjutan yang disajikan dalam bentuk program kerja audit atau PKA. Tujuan evaluasi sistem pengendalian manajemen adalah untuk menaksir risiko pengendalian dan menetapkan tentative audit objectives atau TAO. Pembuktian audit sementara yang merupakan penetapan dari PAO yang diperoleh melalui tahapan survei pendahuluan. Tahap selanjutnya yaitu uji substansi. Firm Audit Objective atau FAO merupakan hasil dari TAO yang telah diseleksi, disusun prioritas pengujian substansinya, dan dikumpulkan lebih banyak bukti melalui tahap pengujian substansi dan pengembangan temuan. Berupa hasil penambahan yaitu daftar temuan. Selanjutnya yaitu laporan hasil audit atau LH. Laporan hasil audit menginformasikan tentang hasil penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, di mana LH tersebut akan diproses tahap tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut hasil audit adalah salah satu proses berkelanjutan di mana inspektorat melaksanakan fungsinya untuk pembinaan dan pengawasan berkelanjutan berupa pemantauan progres penyelesaian temuan-temuan rekomendasi hasil audit yang tercantum dalam laporan hasil audit. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Randy Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Guntoro akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dan anggaran sektor publik. Anggaran. Definisi anggaran ini merupakan rencana finansial yang terdiri dari 3 hal. Di antaranya ada rencana, estimasi, dan perkiraan. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lainnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Estimasi yaitu merupakan besaran biaya yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut.
Perkiraan yaitu dari mana sumber-sumber yang dapat menghasilkan pemasukan dan seberapa besar pemasukan yang dapat dihasilkan. Anggaran sektor publik. Anggaran ini merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu dalam ukuran moneter. Pembuatan anggaran sektor publik ini dalam prosesnya memang cukup rumit. Bagi organisasi sektor publik, anggaran tidak hanya merupakan rencana tahunan saja, namun juga dalam bentuk akuntabilitas dan pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Ada dua jenis anggaran sektor publik. Yang pertama adalah anggaran tradisional, kemudian New Public Management. Penyusunan anggaran didasarkan pada incrementalism. Kemudian struktur dan susunan bersifat line item. Di samping ciri utama anggaran tradisional, ada juga ciri-ciri yang melekat pada kebijakan anggaran tradisional. Antara lain, cenderung sentralis, tahunan, bersifat spesifik, dan prinsip anggaran bruto. Jenis yang kedua adalah New Public Management. New Public Management ini berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Kemudian penggunaan paradigma New Public Management ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, antara lain tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik. Ada 7 poin fungsi dari anggaran sektor publik, diantaranya sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan, sebagai alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat penilaian kinerja, dan juga alat motivasi. Konsep anggaran sektor publik. Yang pertama adalah penganggaran yang terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Konsep yang kedua adalah proses penganggaran dimulai ketika perumusan dan perencanaan strategi telah selesai. Kemudian konsep yang ketiga adalah penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Seberapa penting sih anggaran sektor publik? Pentingnya anggaran sektor publik diantaranya adalah sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian anggaran sektor publik ini diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Dan yang terakhir diperlukan anggaran sektor publik ini untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap publik. Akuntansi anggaran ini merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Mengapa? Akuntansi anggaran merupakan bentuk akuntansi yang banyak digunakan dan berkembang di organisasi sektor publik, terutama pemerintahan. Akuntansi anggaran mencatat dan merealisasikan kegiatan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya, sehingga dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu mengenai anggaran dan realisasinya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Anggaran merupakan objek dari akuntansi sektor publik, sehingga akuntansi anggaran menjadi bagian utama dari akuntansi sektor publik. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai anggaran dan akuntansi sektor publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.